definisi kebutuhan individu dan analisis problem-problem individu. Materi pertama ada tentang asesmen kebutuhan bimbingan konseling. Yang pertama ada program bimbingan konseling, yaitu struktur program BK berdasarkan Permendiknas nomor 111 tahun 2014. Kedua ada yang namanya tahapan perencanaan, yaitu tahap persiapan atau asesmen kebutuhan, dukungan lingkungan, dan dasar perencanaan. Dan juga ada tahap perancangan, yaitu program tahunan dan program semesteran. Yang ketiga ada yang namanya metode asesmen, yaitu metode pengumpulan data seperti inventory tugas, perkembangan atau ITK, alat ungkap masalah atau AUM, daftar cek masalah atau DCM, sosiometri, tes minat bakat, wawancara, angkat, dan observasi. Yang keempat ada pentingnya asesmen, yaitu menekankan pentingnya asesmen kebutuhan real peserta didik untuk program BK yang efektif. Nah, materi yang kedua ada yang namanya analisis kebutuhan individu peserta didik. Yang pertama, peserta didik sebagai individu yang berkembang. Peserta didik memiliki potensi yang unik dan beragam, baik secara intelektual, emosional, maupun sosial, dan juga berada dalam proses perkembangan. Terakhir, memiliki kebutuhan dan minat. Peserta didik memiliki kebutuhan dan minat yang berbeda-beda, dan mereka dapat membantu mereka mengidentifikasi dan mengembangkan minat dan kebutuhan tersebut. Kedua, ada yang namanya kebutuhan dasar peserta didik. Ada 5 kebutuhan dasar menurut Maslow. Yang pertama fisiologis, kedua rasa aman, ketiga kasih sayang, keempat harga diri, dan kelima aktualisasi diri. Materi selanjutnya yaitu tentang urgensi analisis kebutuhan individu. Yang pertama, pentingnya memahami kebutuhan peserta didik, yaitu memahami kebutuhan peserta didik sangat penting dalam proses pendidikan karena setiap anak memiliki latar belakang, kemampuan, dan kondisi yang berbeda-beda. Yang kedua, ada aplikasi teori Maslow dalam pendidikan, yaitu bagaimana setiap kebutuhan dapat dipenuhi di lingkungan sekolah. Yang ketiga, ada contoh kebutuhan dan cara memenuhinya. Pertama, ada kebutuhan fisiologis, yaitu contohnya siswa merasa lapar saat pelajaran karena belum sarapan. Cara memenuhinya, sekolah menyediakan waktu istirahat yang cukup. Baik, materi selanjutnya ada yang namanya analisis problem-problem kebutuhan individu. Yang pertama, ada definisi masalah. Yang kedua, jenis-jenis masalah. Ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi masalah belajar, maupun faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi masalah belajar. Kesimpulannya yaitu ringkasan asesmen dan analisis kebutuhan. Ringkasan singkat tentang pentingnya asesmen dan analisis kebutuhan individu. Implikasi bagi konseling yaitu implikasi hasil analisis kebutuhan dan program-program individu untuk layanan konseling yang lebih efektif. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.